Sambal mentah dicampur alpukat, kira-kira gimana rasanya ya? Ini adalah pertama kali saya akan makan sambal dicampur dengan alpukat dan tentunya di sini saya akan makan bareng dengan sanggara pepek khas Bugis Makassar. Tapi kali ini saya menggunakan pisang Ambon. Coba lihat, ini adalah pisangnya hanya 2 biji seperti ini, tapi besarnya besar banget melebihi lengan saya ya. Jadi kurang lebih sama dengan lengan atas saya. Dan ini pisangnya udah tua tapi masih krenyes-krenyes gitu ya, belum matang, karena kalau pisang Ambonnya sudah matang sudah nggak bisa lagi dibuat sanggara pepek. Nah, biasanya kalau bikin sanggara pepek saya menggunakan pisang gepok, bukan pisang Ambon seperti ini. Dan ini adalah pertama kali saya bikin sanggara pepek menggunakan pisang Ambon. Ini jujur li, pisangnya gede-gede banget dan tebel-tebel banget untuk pisang Ambonnya ini. Di tempat kalian ini namanya pisang apa? Coba tulis komentarnya di bawah video ini ya, karena setahu saya di tempat saya ini disebut pisang Ambon atau pisang tanduk. Entahlah ya, keduanya itu mana yang benar mana yang salah. Yang jelasnya itu adalah nama yang sering diberikan dan disebutkan di wilayah tempat saya tinggal. Sekarang saya tinggal di Kalimantan by the way, dan tempat asal saya dari Sulawesi Selatan. Nah, selanjutnya untuk pisangnya setelah saya iris-iris seperti ini, saya masukkan ke dalam air yang sudah saya berikan garam agar untuk getah-getahnya itu bisa keluar semua ya, menyemarkan getah-getah dari pisang mentah ini. Pisang jenis apapun itu kalau mentah biasanya harus saya rendam menggunakan air dan juga sedikit garam. Setelah itu saya kupas semua pisangnya, dan rendaman air dan juga dicampur garam ini sebenarnya untuk mengurangi getah pisang yang lengket di tangan. Karena kalau pisang mentah itu biasanya lengket banget di tangan apabila dikupas dalam keadaan masih mentah. Jadi untuk prosesnya itu sama persis dengan sanggara pepek pada umumnya, yaitu pisang mentahnya digoreng terlebih dahulu seperti ini sampai empuk atau sampai matang. Kemudian nanti kita penyet. Nah, ini berhubung karena ini adalah pisang Ambon, jadi nanti untuk bentuknya sedikit berbeda. Dan juga untuk metode penyetnya juga berbeda ya, karena biasanya kalau sanggara pepek saya menggunakan pisang gepok. Untuk menyetinya itu saya menggunakan piring. Nah, setelah pisangnya sudah agak kekuningan seperti ini, dirasa-rasa sudah empuk ketika dipenyet nanti, kita angkat kemudian saya penyet menggunakan sisi bawah mangkok kaca seperti ini. Karena jujur li, ini sebenarnya agak keras ya pada saat dipenyet. Untung aja saya goreng pisangnya ini sampai hampir matang, agak kecoklatan seperti ini, karena kalau masih mentah banget biasanya kalau dipenyet itu hasilnya kurang cantik, nggak kepenyet dengan baik. Tapi yang ada malah terbelah-belah, pecah-pecah jadinya, kurang estetik dan juga kurang enak ketika dimakan. Jadi kuncinya untuk sanggara pepek itu kalau mau dapatkan hasil yang baik ketika dipenyet, yaitu pada saat menggoreng pisang utuhnya tadi harus digoreng sampai hampir matang. Nah, setelah itu digoreng lagi seperti ini. Jadi ini sudah proses penggorengan yang kedua. Berikutnya saya masuk ke tahapan pembuatan sambal. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Saya hanya menggunakan beberapa biji lombok dan juga bawang merah. Kemudian saya ulek sampai halus, atau ini kurang lebih sama dengan sambal mentah ya, dan tentunya sudah saya kasih sedikit garam. Berikutnya saya ambil 1 buah alpukat ukuran sedang seperti ini, tapi saya hanya menggunakan sebelahnya saja. Dan jujur li, ini pertama kali saya akan mencoba makan sambal dicampur alpukat, dan ini saya terinspirasi dari beberapa vlog orang luar bikin sambal mentah dicampur dengan alpukat, dan ini pertama kali saya akan mencoba memakan sambal campur alpukat ini. Nah, di sini setelah saya tes rasa ternyata untuk garamnya itu masih kurang. Jadi saya tambahkan lagi untuk penyedap rasa sedikit dan juga secukupnya gula. Nanti bisa disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Nah, begini dia untuk bentuknya, kelihatan cantik ya karena ada hijau-hijaunya. Sekarang saatnya saya akan mencoba makan sanggara pepek pisang tanduknya menggunakan sambal alpukat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ternyata ini rasanya enak banget. Untuk alpukatnya rasanya lembut di mulut dan juga ditambah dengan gurihnya pisang Ambon ini.
Selamat mencoba buat teman-teman semuanya karena ini rasanya enak sekali. Oh ya, di video kali ini saya selipkan sedikit ya video jalan-jalan saya beberapa hari yang lalu ke Pulau Sebatik perbatasan Indonesia Malaysia. Dan kali ini saya akan menginformasikan sedikit terkait rumah unik ini, yaitu pemilik rumah Ibu Hajah Hajrah binti Saing, yang mana rumah ini berada di dalam rangkuman sejarah Indonesia. Karena rumah ini perbatasan Indonesia-Malaysia dan ini dia untuk sertifikatnya. Dan uniknya lagi rumah ini dalam satu rumah untuk dapurnya itu Malaysia dan untuk ruang tamunya itu di Indonesia. Jadi rumah ini sejarahnya panjang sekali, dibangun di atas tanah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Jadi infonya untuk rumah ini sudah tidak ditempati lagi oleh pemiliknya, akan tetapi ini dijadikan tempat wisata. Nah ini dia untuk letak perbatasannya antara Indonesia dan juga Malaysia. Jadi untuk ruang tamunya itu masih Indonesia, akan tetapi kalau kita masuk ke bagian dapur ini sudah Malaysia. Bisa lihat di sini sudah ada bendera Malaysia yang terpampang lebar dan juga ada beberapa. Di sini juga ada dipajang beberapa foto dari raja-raja kerajaan Malaysia. Dan untuk bagian belakangnya di sini semua penduduknya sudah orang Malaysia. Akan tetapi mohon maaf ya, katanya rumah ini sudah lama sekali tidak terawat. Jadi untuk pintu bagian belakangnya itu sudah mau copot. Sayang sekali ya padahal. Nah untuk bagian belakang rumahnya itu seperti ini, karena rumah ini juga sudah lama sekali tidak ditempati. Jadi nggak ada kompor dan alat-alat masak lainnya. Dan ternyata bagian belakangnya itu adalah sungai-sungai kecil seperti ini dan dipenuhi dengan beberapa perahu dari warga Malaysia. Suasananya di sini benar-benar seperti perkampungan sekali karena memang untuk Pulau Sebatik itu penduduknya cukup sedikit, apalagi yang perbatasan dengan Malaysia seperti ini. Nah, di sini saya coba mencari-cari ke sana kemari apakah mungkin di sana ada Upin dan Ipin di bawah perahu itu. Mari kita lihat dan seksama. Ini adalah beberapa warga negara Malaysia yang sedang beraktivitas. Saya coba memperhatikan apa mungkin di sana ada Upin dan Ipin dan ternyata tidak ada ya, teman-teman. Lanjut di sini, selesai makan di warung salah satu warga negara Indonesia masih ya di sini di perbatasan di Pulau Sebatik. Di sini tadi saya makan nasi lemak. Jadi beberapa warung di Pulau Sebatik ini menjual menu-menu makanan orang Malaysia. Akan tetapi kali ini saya coba merayu kakaknya ya supaya saya diberi kembalian menggunakan uang ringgit. Karena ternyata penduduk Pulau Sebatik itu menggunakan dua mata uang sekaligus. Bisa bertransaksi menggunakan uang ringgit atau bisa juga menggunakan uang Indonesia atau rupiah. Nah ini dia, ternyata cantik-cantik ya tampilannya dan sepertinya terbuat dari bahan premium seperti ini, plastik yang tidak mudah robek, kusut atau basah walaupun terendam air. Jadi di sini kakaknya masih bingung hitung-hitung berapa pertukaran uang Indonesia ke Malaysia saat ini. Jadi tadi saya makannya itu habis sekitar 40 ribuan dan saya membayarnya menggunakan uang 100 ribu, jadi saya diangsul sekitar beberapa ringgit Malaysia. Nah ini dia ada beberapa ringgit Malaysia di tangan saya, ada 50 ringgit, ada 5 ringgit dan 1 ringgit Malaysia. Di tempat ini sekaligus saya menyempatkan untuk ngobrol-ngobrol sama kakaknya. Kakaknya ini cantik banget dan juga baik dan ramah. Akan tetapi kakaknya ini asli orang Indonesia loh. Hanya saja lahir dan besar di Pulau Sebatik ini. Jadi di sini bahasanya juga menggunakan bahasa Melayu yang kurang lebih ada sedikit-sedikit Malaysianya ya, tapi masih ada Indonesianya juga. Aduh agak bingung ya menjelaskannya. Intinya seperti itu, campuran ya antara Indonesia dan juga Malaysia. Dan yang menjadi topik pembahasan saya di sini yaitu ternyata harga bahan baku makanan di sini itu mahal banget katanya. Mohon maaf nih ya, ini adalah penyampaian saya secara jujur. Katanya kakak ini kalau beli bahan makanan dari Malaysia itu lebih murah dibandingkan beli makanan dari Indonesia, karena posisi Pulau Sebatik ini kan memang di ujung ya. Kalau mau ambil barang-barang misalnya dari Jakarta itu membutuhkan biaya transportasi yang sangat mahal sekali baru kemudian bisa sampai di Pulau Sebatik ini. Jadi wajar saja harganya itu mahal-mahal banget. Contoh beras misalnya. Tapi kalau belinya di Malaysia menggunakan uang ringgit katanya harganya lebih murah. Dan jangan khawatir, kebanyakan warga Sebatik ini memiliki paspor atau pas lintas batas namanya ya. Jadi bisa sewaktu-waktu ke Malaysia untuk beli barang-barang kebutuhan kemudian pulang lagi.